10 hal positif tentang Hercules mantan preman Tanah Abang dibandingkan dengan mantan preman lainnya. Oh, ya. Jadi preman-preman lainnya ini jauh ya Mas Ahmad ya. Jauh. Bisa dibilang jauh dengan sosok Bapak Hercules, tetapi tidak bermaksud merendahkan. Tidak. Ya, gitu. Kalau mereka memang sudah pernah merasakan dunia gelap ya, tidak selalu selamanya itu akan gelap gitu. Betul, Termasuk yang terjadi sama Bapak Hercules. Iya. Ya. Silakan Mas Ahmad. Oke, Apa ya. itu? Yang pertama itu transformasi yang sukses. Hercules berhasil mengubah citranya dari seorang preman menjadi seorang pemimpin ormas yang memiliki pengaruh besar. Tidak semua mantan preman bisa melakukan perubahan seperti ini. Ini yang pertama ini benar. Ya. Kalau misalnya gini Mas Ahmad, berkaca dari ormas yang punya organisasi masyarakat, kalau kayak di Medan itu ada Ulu Panggabean ya. Beliau sudah almarhum dan memang sampai sekarang ya berpuluh-puluh tahun ya Mas Ahmad ya. IPK itu masih tetap eksis, berdampingan dengan organisasi lainnya yang ada di Medan. Kayak Pemuda Pancasila, ada organisasi AMPI dan lain-lain. Pemuda Batak ya kalau nggak salah. Dan lain-lain. Nah, kalau ormas preman-preman terkenal lainnya yang ada di Indonesia kayak John K, kayak yang lain-lainnya, ada preman juga jadi pengacara. Ini Anton kan Medan. Jauh nih dari Bapak Hercules ini yang sudah menempatkan posisi statusnya dulu sebagai mantan preman, kini menjadi sosok yang luar biasa sebagai pimpinan organisasi yang bersifat nasional Mas Ahmad. Bapak Hercules dan Anton Medan, mereka inilah yang berhasil mereka sekarang ke jalan yang benar. Terutama Bapak Hercules sering sedekah ya, dan juga Anton Medan yang sekarang katanya jadi ustadz atau ulama. Luar biasa ya. Ya, yang kedua, kepemimpinan yang kuat sebagai pimpinan GRIP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Hercules dikenal sebagai pemimpin yang disegani dan dihormati oleh anggotanya serta berbagai pihak di luar kelompoknya. Oke, sangat dihargai dan dipandang apa ya Mas Ahmad ya? Dipandang mengerikan gitu ya Mas Ahmad bagi organisasi di sebelahnya seperti Pemuda Pancasila dan lain-lainnya. Banyak yang menghargai dia. Organisasi baru tapi sudah buat segen gitu ya. Karena dia tidak mau mengganggu orang. Karena dia sudah mengimbau kepada seluruh kader GRIP jangan diganggu orang. Tapi kalau kita diganggu orang baru boleh kita balas. Tapi balasnya dengan ini, bukan dengan ini. Oke, silakan Bang. Oke ya. Yang ketiga, jaringan yang luas. Berbeda dengan banyak mantan preman lainnya, Hercules memiliki hubungan baik dengan banyak tokoh penting, termasuk pejabat, pengusaha, dan aparat keamanan. Ini benar. Itu benar ya Mas Ahmad ya. Mas Ahmad, saya mau tanya gini, apakah karena beliau dekat sama Prabowo, apa-apa itu ya mintanya ke Prabowo, apa-apa itu menyelesaikannya ke Prabowo, gimana? Tidak, dia kayak kita punya abang lah anggota polisi, ada masalah sedikit ngebel gitu nggak kira-kira? Tapi kalau Bapak Haji Hercules, walaupun dia dekat dengan Bapak Prabowo, tidak semua dia itu mengadu dengan Bapak Prabowo. Karena dia walaupun tidak ada Bapak Prabowo, dia tetap berani menentang seperti aparat polisian atau pemerintahan yang tidak adil dengan rakyat yang susah. Dia berani, dia membela di belakang rakyat ini, rakyat yang susah ini, dia di belakangnya. Jadi tidak mengandalkan keterkaitan dengan kenalan ada aparat petinggi ini enggak ya? Tidak, karena dia pun pernah juga berbicara kalau Pak Prabowo ada silap atau kesalahan, dia tegur juga. Dia tegur itu, Pak, Bapak jangan buat seperti ini. Dia bilang gitu pernah. Jadi jangan banyak orang memang menilai, terutama Panglima Jila, jangan kamu anggap sementang Bapak Haji Hercules dekat dengan Prabowo, Bapak Hercules semena-mena. Tidak, dia tidak terus pengaruh, dia hanya seperti tadi yang kita bahas, abang dan adik. Itu dia juga pernah bilang, dia pun seperti abang dan adik hubungan sama Bapak Prabowo. Siap. Lanjut Mas Ahmad. Oke, yang keempat, kepedulian terhadap masyarakat kecil. Meskipun memiliki masa lalu sebagai preman, Hercules dikenal sering membantu masyarakat kecil, terutama di Tanah Abang, baik dalam urusan keamanan maupun kesejahteraan. Ya itu tadi makanya Mas Ahmad, fungsinya Hercules bukan lagi preman di Tanah Abang, tapi beliau adalah pengayom. Makanya itu di sini Mas Ahmad memberikan poin adalah beliau tuh membantu yang ada di sana. Betul. Gitu loh. Dan kamu tahu lagi ya,
Panglima Jila, kamu pergi bermain-main di Tanah Abang. Itu para pedagang di Tanah Abang, walaupun mereka bayar untuk hati mereka untuk menghargai Pak Hercules, tapi benar-benar dilindungi oleh Bapak Hercules apabila digusur secara paksa dengan petugas Satpol PP. Dia berani berhadapan langsung ke pemimpin Satpol PP itu untuk membela pedagang-pedagang kecil yang mencari nafkah. Oke. Lanjutnya Mas Ahmad. Dan yang kelima, loyalitas dan kesetiaan. Hercules memiliki karakter loyal terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Dia tidak mudah mengkhianati orang yang sudah mempercayainya. Ini sangat benar, ini memang benar watak dia sekali. Dia tidak pernah mau mengkhianati orang. Dan terutama contoh seperti dia sama Pak Prabowo, apapun yang terjadi, dia tidak pernah sedikit mengkhianati Bapak Prabowo. Ya ini ibaratnya gini Mas Ahmad, ketika Prabowo memanggil, ya Hercules itu datang tanpa harus menanyakan apa maksudnya, ya, gitu betul. ya Mas Ahmad ya. Kesetiaan itu tentu dibangun dengan kisah-kisah yang tidak bisa terlupakan di masa lalu ya Mas Ahmad. Dengan anggota dan yang lain-lain dia tetap setia. Dan yang keenam, disiplin dan tegas dalam memimpin. Dibandingkan dengan mantan preman lainnya, Hercules dikenal memiliki disiplin yang tinggi dan tegas dalam menjalankan kepemimpinannya, baik di ormas maupun dalam bisnisnya. Ini betul, dia sangat disiplin. Makanya dia kalau nggak disiplin nggak mungkin punya organisasi sekuat ini Mas Ahmad. Makanya dia mengimbau juga kepada seluruh anggota setiap ada acara. Dia tetap mengingatkan terus kepada anggota, kedisiplinan itu yang lebih penting. Jangan sampai kita tidak disiplin kalau kita mau sukses dan maju. Ya pakaian kader-kader aja rapi Mas Ahmad, serentak gitu kan. Betul. Oke. Yang ketujuh, kemampuan bertahan di dunia yang berbeda. Banyak mantan preman yang kesulitan beradaptasi di luar dunia mereka. Tetapi Hercules mampu menyesuaikan diri dan tetap eksis di dunia organisasi dan bisnis. Betul. Yang ke-8, tidak mudah terprovokasi dibandingkan dengan mantan preman lain yang mungkin masih terpancing emosi dalam menghadapi masalah. Hercules lebih tenang dan strategis dalam mengambil keputusan. Yaitu Mas Ahmad, pemimpin itu seperti itu. Beda sama anggota. Anggota kalau misalnya dipancing dia mau. Ya, dia tidak. Mau berpikir yang pendek gitu. Nah, pemimpin itu harus bersikap lebih bijak. Betul. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan Bapak Hercules. Ya, dan juga Panglima Jila, ini kamu dengar juga Bapak Haji Hercules itu garis bawah ya, tidak pernah mengganggu orang dan mengikuti orang. Tapi jangan sekali-kali dia diganggu. Karena dia kalau sudah diganggu dengan alasan yang tidak jelas hanya untuk numpang pansos, dia tidak mau. Kalau memang mau kali dia berani datangi, dia datangi ke tempat kita pun dia berani. Karena dia kalau orang jual dia pantang tidak membelinya. Itulah. Kalau ada orang jual dia beli gitu ya Mas Ahmad. Cuman dia kalau untuk terprovokasi yang lain-lain dia tidak mudah terprovokasi. Silakan lagi Mas Ahmad. Yang selanjutnya, karisma yang kuat. Hercules memiliki daya tarik dan kewibawaan yang membuat banyak orang menghormatinya, baik di kalangan masyarakat biasa maupun di lingkungan elit. Yang ke-10, memanfaatkan kekuatan untuk hal yang lebih positif. Jika dulu ia dikenal karena kekuatan fisik dan pengaruhnya di jalanan, kini ia lebih banyak menggunakan kekuatannya untuk membangun ormas dan mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Hercules adalah contoh bagaimana seseorang bisa merubah dan tetap dihormati meskipun berasal dari latar belakang yang keras. Iya, ini betul sekali Mas Ahmad. Nggak bisa dibantah itu ya kan teman-teman. Makanya dia konsekuen, konsisten. Ya, konsisten. Jadi untuk Panglima Jila lebih bagus jalin hubungan yang baik dan bantu Bapak Haji Hercules program-program yang pro rakyat supaya bisa besar GRIP di Kalimantan, supaya masyarakat yang ada di Kalimantan bisa terbantu dan bisa diayomi oleh kader-kader GRIP di daerah Kalimantan. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.